Oke, selamat pagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada pagi ini, pada kesempatan ini, saya akan sharing kepada rekan-rekan masih dalam mata kuliah ilmu sosial budaya dasar, yaitu pembahasan mengenai manusia, sains, teknologi, dan seni. Nah, bagaimana kemudian relasi antara manusia, sains, teknologi, dan seni, dan bagaimana kemudian konsep dasar dan contoh-contoh dari relasi antara manusia, sains, dan teknologi dan seni. Pasti teman-teman atau rekan-rekan semua sudah mengenal istilah itu, mengenal istilah sains, tidak asing juga dengan istilah teknologi, dan tidak asing juga dengan istilah seni. Nah, sains ini kita berkaitan dengan bagaimana cara mencari tentang alam semesta secara sistematis. Jadi bukan hanya soal kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan satu proses penemuan atau discovery. Nah, jadi bagaimana cara mencari sebuah kebenaran secara sistematis? Itu yang kemudian dikatakan sains. Tetapi kata dasar dari kata scientia yang berarti knowledge. Tetapi dalam hal ini tidak semua ilmu, ya kan? Tidak semua ilmu itu bisa dianggap sebagai sains. Tapi sains itu bisa kemudian dianggap sebagai ilmu. Jadi tidak semua ilmu atau pengetahuan, jadi ilmu atau pengetahuan itu dianggap sebagai sains, tetapi sains itu adalah pengetahuan. Nah, gitu. Jadi seperti halnya kita tahu, salah satu unsur utama dari kebudayaan itu adalah ilmu pengetahuan. Tetapi dalam pengertiannya itu belum tentu sains, tapi sains itu adalah ilmu pengetahuan. Maka yang dimaksud sains itu adalah ilmu. Jadi yang kemudian dikatakan sains itu adalah ilmu yang kemudian dapat diuji kebenarannya dan dapat dikembangkan secara sistematis. Maksudnya di sini adalah punya metodologi, punya cara berpikir, punya pendekatan yang digunakan secara sistematis untuk mencari sebuah kebenaran atau untuk menguji sebuah kebenaran. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai sains. Apa yang kemudian kita ketahui, apa yang kita pelajari sekarang ini, itu adalah sains. Bagaimana kemudian kita menguji sebuah variabel untuk mencari sebuah kebenaran tertentu. Kita di laboratorium, kita menguji apakah kemudian kebenaran itu terbukti. Itu adalah bagian dari cara mencari sebuah kebenaran itu. Nah, itulah yang kemudian kita anggap sebagai sains. Nah, jadi perlu digarisbawahi, tidak semua ilmu itu dianggap sains, tapi sains itu pasti adalah ilmu. Misalnya ilmu apa yang kemudian tidak sains misalnya? Ya ilmu yang kemudian tidak perlu lagi atau kemudian tidak dapat diuji kebenarannya. Misalnya adalah ilmu gaib misalnya, atau ilmu nujum, ilmu santet, ilmu pelet. Nah, itu adalah ilmu yang kemudian tidak dapat diuji kebenarannya secara material, kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian disebut sains. Jadi sains itu adalah knowledge. The knowledge is not jadi belum tentu sains gitu. Nah, istilah sains itu kemudian berkembang menjadi yang namanya teknologi. Nah, jadi sains itu kemudian menjadi sebuah alat yang kemudian digunakan untuk membantu kerja-kerja manusia.
Jadi ilmu-ilmu yang kemudian terwujud atau kemudian diterapkan di dalam yang disebut sebagai teknologi. Jadi teknologi itu berasal dari kata techn dan logia, yang berarti adalah seni kerajinan. Jadi seni kerajinan. Jadi teknologi itu merupakan penerapan dari yang namanya science tadi atau ilmu pengetahuan tadi. Teknologi ini digunakan alat manusia, membantu bagaimana kemudian kerja-kerja manusia. Dalam masyarakat yang modern, teknologi juga identik dengan istilah atau identik dengan alat-alat mekanistik, elektrik, dan sebagainya. Tetapi dalam masyarakat tradisional, alat bantu kerja manusia itu lebih pada proses pembuatan keterampilan, atau alatnya itu merupakan buatan manusia sendiri, sederhana kayak gitu. Misalnya contoh gambar ini misalnya. Gambar ini dalam masyarakat Dayak Iban itu disebut sebagai tanggui. Kalau kemudian orang Jawa itu menyebutnya caping. Nah, tanggui ini adalah topi yang digunakan oleh orang Dayak Iban itu untuk ketika kemudian cuaca panas atau hujan, atau ketika lelaki itu pergi ke ladang atau pergi ke sawah misalnya. Jadi tanggui itu kebanyakan dibuat oleh kaum perempuan untuk dan juga kadang-kadang juga ibu-ibu ketika kemudian pergi keluar, dia menggunakan tanggui ini ketika kemudian misalnya membawa anak atau kemudian ke ladang dan sebagainya kayak gitu. Sama halnya di Indonesia, sama halnya di Jawa. Jadi istilah ini, jadi alat sederhana ini yang kemudian menjadi teknologi bagi Dayak Iban atau kemudian masyarakat Jawa untuk berteduh. Nah, jadi istilah teknologi, ada 3 macam teknologi. Teknologi ada yang teknologi modern, ada teknologi madya, dan teknologi tradisional. Nah, kita akan membedakan dari ketiganya. Teknologi modern itu cenderung padat modal. Jadi karena sifatnya mekanistik elektrik ya, jadi perlu permodalan yang cukup. Jadi modal untuk membuat alat tersebut cukup, jadi perlu padat modal. Jadi karena yang kerja adalah robot misalnya atau alat elektrik, maka butuhkan padat modal. Tetapi teknologi madya itu dan sederhana atau tradisional itu menggunakan padat karya atau buatan manusia. Nah, menggunakan tangan terampil manusia. Teknologi modern itu menggunakan mekanistik elektrik. Teknologi madya itu maksudnya dapat dikerjakan melalui keterampilan manusia. Tetapi teknologi tradisional itu menggunakan, jadi dapat itu kan belum pasti menggunakan. Dapat itu berarti kan tidak wajib, berarti kadang menggunakan keterampilan manusia, kadang menggunakan mesin gitu kan. Tapi kalau menggunakan itu berarti hanya bisa digunakan untuk menggunakan keterampilan manusia. Sementara teknologi modern itu kadang menggunakan bahan impor, teknologi madya itu menggunakan alat setempat, dan teknologi tradisional itu juga menggunakan alat-alat yang dari setempat, yang sangat sederhana. Teknologi madya juga berdasarkan hasil sains atau kemudian dari hasil temuan penelitian. Sementara teknologi modern itu berdasarkan hasil research, jadi hasil research. Jadi itu modern, tetapi kemudian sehingga di pabrik-pabrik modern itu ada departemen khusus untuk research dan pengembangan, research dan development misalnya. Jadi berdasarkan penelitian, jadi
itu modern itu ketika kemudian berdasarkan hasil penelitian, madya itu berdasarkan alat penelitian, dan teknologi sederhana itu adalah kebiasaan masyarakat. Jadi berdasarkan atas kebiasaan habituasi adat istiadat dari masyarakat. Nah, atau pengamatan dari masyarakat itu sangat teknologi tradisional. Nah, itulah istilah dari yang namanya teknologi. Selanjutnya ada yang variabel yang ketiga atau indikator yang ketiga, yaitu adalah seni. Seni, sebagai ketahui bahwasanya seni itu adalah bisa ngomong tentang, bicara tentang keindahan. Jadi, tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni itu merupakan keahlian membuat karya yang bermutu. Dan bermutu itu kemudian dapat dilihat dari kehalusannya, keindahannya, dan keunikannya, dan sebagainya. Seperti seni lukis, seni tari, seni ukir gitu kan. Jadi kalau kemudian kita bicara soal filsafat nilai, maka seni itu adalah tidak bisa dinilai dengan etika, tetapi bicara soal estetika. Jadi bicara soal baik, buruk, benar, salah, tetapi seni itu dilihat dari keindahan, indah atau tidak, kayak gitu. Jadi itu adalah bicara soal estetik. Nah, relasi seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan itu kemudian kita kenal dengan istilah ipteks. Jadi ada S-nya, ipteks. Iptek itu kalau kemudian kita lihat ada dua aspek yang utama, adalah aspek hardware. Hardware itu adalah benda materialnya atau artefaknya, sementara software itu bagaimana kemudian skill manusia, keterampilan manusia, bicara soal perangkat lunak yang ada di dalam sebuah seni itu atau ilmu pengetahuan itu, tapi juga bicara soal bagaimana ilmu yang pengetahuan yang dimiliki manusia itu. Nah, kadang-kadang pada dewasa ini kita banyak sekali penyalahgunaan ipteks, misalnya soal pembuatan nuklir yang kemudian tidak tepat sasaran, yang misalnya yang membahayakan manusia lainnya, pembuatan virus gitu yang kemudian membawa bencana yang cukup besar di dunia ini, polusi udara akibat efek rumah kaca, akibat apa yang kemudian pabrik, akibat kendaraan bermotor gitu kan, ada efek rumah kaca, pemanasan global kayak gitu. Nah, itu yang ada, atau di sini ada cloning, klonasi gitu kan. Itu adalah kemudian hasil high tech, hasil teknologi yang kemudian menjadi bisa disalahgunakan. Banyak sekali penyalahgunaan. Jadi bisa berakibat pada bencana. Bencana itu berdampak pada mengganggu kesehatan manusia, efeknya bisa langsung yang dirasakan manusia, mengurangi kualitas hidup manusia, misalnya polusi mengurangi kualitas udara yang dihirup manusia. Mungkin juga efek tidak langsung, misalnya ketika kemudian nanti polusi udara, polusi air ya kan, akibat adanya limbah pabrik yang kemudian tidak dirasakan langsung oleh manusia kayak gitu kan, tetapi kemudian mengganggu kesehatan manusia. Nah, itu yang kemudian ini yang sebagai buah dampak dari bagaimana kemudian ipteks, penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak lupa juga bicara soal pencemaran lingkungan yang didampakkan dari pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Bagaimana pencemaran air tanah, pencemaran udara, pencemaran suara, atau kemudian misalnya pencemaran suara itu misalnya berapa mana kebisingan, berapa tingkat kebisingan yang ada di yang ada di pabrik itu kan, juga berpengaruh terhadap kondisi pekerja di pabrik gitu. Atau kemudian benda-benda radioaktif yang ada di laboratorium, di rumah sakit dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian dampak-dampak dari yang namanya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, begitulah kuliah singkat kita. Untuk selanjutnya, rekan-rekan silakan untuk berdiskusi. Diskusinya berkelompok, 3 sampai 4 orang satu kelompok. 3 sampai 4 orang silakan membuat paper terkait dengan relasi antara manusia, sains, teknologi, dan juga seni. Terkait dengan itu, juga terkait dengan bagaimana problematika antara manusia, sains, teknologi, dan seni. Mungkin salah satu masalah saja yang kemudian diangkat dan dibahas yang ada kaitannya dengan hal tersebut. Manusia, sains, teknologi, dan seni. Itu diskusinya, kurang lebihnya silakan teman-teman bisa berdiskusi. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa dilontarkan di media yang lain, Spada atau WhatsApp group. Sekian kuliah pada kesempatan pada hari ini terkait dengan manusia, sains, teknologi, dan seni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.